Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan, ada baiknya kita membekali diri dengan berbagai ilmu agar kita memasuki bulan Ramadan dengan ilmu yang cukup, sehingga dengan ilmu yang cukup ibadah kita insya Allah akan menjadi maksimal. Dalam kesempatan kali ini insya Allah kita akan belajar tentang tafsir ayat-ayat yang terkait dengan puasa, yaitu 183 surah Al-Baqarah dan selanjutnya sampai 187 atau 188. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Kaum muslimin wal muslimat, as-siyam yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ini secara bahasa artinya al-imsak, menahan diri. Itu secara bahasa as-siyam artinya al-imsak, menahan untuk bicara. Dalam bahasa Arab berpuasa, ngomong, itu namanya juga berpuasa namanya. Bahkan kita pun sudah menggunakannya. Orang yang tak berbicara itu puasa ya, lagi puasa ya, lagi ngomong ya, lagi puasa ngomong ya, akhir itu. Dalam bahasa Arab berpuasa artinya al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Dari ngomong, dari melakukan sesuatu, itu disebut dengan al-imsak. Nah, sedangkan secara istilah, ketika sudah menjadi istilah agama, siyam artinya adalah seperti Imam Alusi mengatakan, imsakun an asya makhsusatin ala wajhin makhsusin fi zamanin makhsusin mimman huwa ala sifatin makhsusah. Puasa atau siyam adalah menahan diri dari segala sesuatu yang khusus. Jadi ada larangan-larangan yang perlu untuk ditahan kita. Nah, secara umum nanti akan kita sebutkan. Menahan diri dari makan, dari minum, ya, dari melakukan jima dan hal-hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari hal-hal yang khusus yang memang dilarang untuk dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian ala wajhin maksus, ya, juga dengan bentuk yang secara khusus. Kita juga bagaimana larangannya seperti apa. Fi zamanin maksus, kemudian waktunya juga tertentu, dari kapan sampai kapan. Mimman huwa ala sifatin maksusah, sifat larangannya pun tertentu. Jadi tidak semua menahan diri itu dilarang, tetapi ada larangan tertentu, larangannya pun dengan cara tertentu, dengan sifat tertentu, dan waktu-waktu tertentu. Itulah secara istilah puasa. Jadi kita puasa itu sebenarnya ibadah menahan. Jadi secara umum inti daripada ibadah puasa adalah menahan. Allah Subhanahu wa taala ingin mendidik kita selama 1 bulan penuh itu untuk menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara umum ibadah itu dibagi 2. Satu, ibadatu fi'lin, yang kedua ibadatu tarkin. Ibadah yang sifatnya melakukan, diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, ibadah tarkin, ibadah yang diperintahkan untuk meninggalkan sesuatu. Nah, puasa intinya adalah kita dilatih untuk melatih jiwa kita untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita diperintahkan di bulan ini kutiba
alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa dengan cara menahan diri, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dari sini kita bersiap-siap untuk menata hati kita, menata mental kita untuk beribadah, berusaha untuk menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, melatih diri untuk menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Malapetaka yang kita alami selama ini dalam hidup adalah tak mampu menahan hal-hal yang dilarang. Padahal sudah tahu bahwa itu kalau dilakukan pasti berbahaya. Oleh sebab itulah dalam satu tahun ada 12 dalam satu tahun yang 12 bulan itu ada satu bulan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menata kembali jiwa kita, mampu menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa dengan cara menahan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian lakukan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Ini gambaran bahwa ibadah ini ibadah paten. Sudah lama sebelum umat Nabi Muhammad pun ibadah ini sudah diperintahkan, sudah diwajibkan. Kenapa? Kalau dilanjutkan berarti ini memang sangat bermaslahat untuk sepanjang masa, sehingga kita pun diperintahkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan ibadah ini. La'allakum tattaqun, dan kemudian Allah menyebutkan tujuan utama daripada berpuasa adalah bertakwa, yaitu muncul kesadaran kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, muncul kesadaran kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat, mari kita bersiap-siap untuk menyongsong bulan Ramadan dengan menyiapkan hati kita untuk menahan diri dari segala hal yang nanti akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita sudah mempersiapkan diri, lalu persiapkan target besarnya yaitu takwa, yaitu la'allakum tattaqun, dan derajat takwa adalah derajat tertinggi yang disediakan oleh Allah untuk manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Selamat menjalankan ibadah puasa, bersiap-siap untuk menjalankan ibadah puasa dengan menjaga dan berusaha untuk menata diri dan memasang target-target untuk mendapatkan takwa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.